Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwan dan akhwat fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang telah disebutkan tadi dijelaskan bahwasanya di antara hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan bagi kita sekalian adalah wanita yang salihah, rumah yang lapang, tetangga yang saleh dan kendaraan yang nyaman. Tadi kita sudah jelaskan bahwa wanita yang salihah, rumah yang nyaman adalah dua hal yang apabila dimiliki oleh seorang muslim membantu dirinya di dalam menegakkan syariat Islam, adab-adab yang dibenarkan di dalam Islam, dan disitulah letak daripada kebahagiaannya. Tetangga yang saleh, seorang tetangga di dalam Islam itu mewakili kehidupan seorang muslim yang bergaul dan berinteraksi dengan muslim yang lain. Oleh sebab itu Syekh Ali Hasan Abdul Hamid di dalam Huququl Jiran, dalam sebuah risalah yang berjudul Huququl Jiran, menyebutkan bahwa tetangga paling dekat bagi seseorang adalah istrinya sendiri. Karena asal dan kata dari jar, sesuatu yang berada di samping, itu tetangga. Siapakah orang yang selalu berada di samping seorang suami? Ya istri. Oleh sebab itu suami adalah tetangga terdekat istri dan istri adalah tetangga terdekat suami. Berbicara tentang tetangga tidak lepas daripada berbicara tentang orang terdekat dalam kehidupan kita, yaitu istri itu sendiri atau suami itu sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyuhsin ila jarih. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dilarang untuk menyakiti tetangganya. Maaf, diperintahkan untuk menghormati tamunya dan memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Sehingga dengan demikian syariat Islam menetapkan salah satu di antara hal yang menyempurnakan keimanan seseorang adalah mengubah dirinya menjadi tetangga yang baik. Kenapa demikian? Karena tetangga yang baik itu bisa menjadi keberkahan yang hebat bagi tetangganya yang lain. Ketika seorang muslim memiliki tetangga yang baik, dia akan bisa mendapatkan seperti disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan ja'ala lahu waziran salihan idza nasiya zakarah." Orang yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya akan diciptakan seorang pendamping, ya, tetangga, teman yang baik, saleh, yang akan mengingatkan dirinya kalau dia lupa. Tetangga yang baik akan bisa menjadi teman untuk saling bertawasi bil haq, tawasi bis sabr. Saling menegakkan hukum Allah, saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaiknya tetangga itu ya akan menjadi orang yang bisa menimbulkan keburukan baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan la ay yazniya ahadukum bi asyri niswatin khairun lahu min an yazniya bi halilati jari. Seandainya seorang di antara kamu berzina dengan 10 orang wanita, itu masih lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Wala ayyasriqa ahadukum min asyri buyutin khairun lahu min ayyasriqa min baiti jari. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah sekaligus itu masih lebih ringan dosanya daripada orang yang mencuri dari rumah tetangganya. Ini merupakan peringatan ya, betapa kejahatan terhadap seorang tetangga itu hukumnya jauh lebih besar daripada kejahatan dengan orang yang bukan tetangga kita. Maka itu orang yang memiliki tetangga yang baik itu mendapatkan salah satu di antara jalan menuju kebahagiaan. Ya contoh kasarnya saja ya. Kalau seandainya kita itu tahu
bahwa rumah itu harus diisi dengan bacaan Al-Quran. Enggak dengar dari rumah kita, kadang-kadang kita bisa numpang dengar dari rumah tetangga ya. Seperti Nabi SAW yang pernah numpang dengar bacaan Quran dari sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, kalau aku tahu engkau mendengarkan, tentu akan kuperbagus bacaanku ya Rasulullah. Tapi sebaliknya kalau tetangga kerjanya nyetel musik keras-keras habis-habisan, biarpun kita berusaha jauhkan diri, membersihkan kuping kita dari maksiat, nggak dengar di rumah, bisa nggak sengaja numpang dengar dari rumah tetangga. Ya, betapa keburukan seorang tetangga secara nggak sengaja bisa nular ke rumah kita. Anak kita ajari adab yang baik, menghormati orang tua, main ke rumah tetangga sebentar, pulang-pulang udah bisa bentak orang tuanya ya, udah bisa mukul adiknya, hanya gara-gara nyontoh tetangga yang tidak baik. Ini salah satu contoh ya. Jadi orang yang punya tetangga yang baik itu merupakan kebahagiaan. Oleh sebab itu ya, kita diperintahkan untuk mencari lingkungan yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik. Masalul jalisis salih wal jalisis su' kamathili bai'il itr. Kama tali hamil misk. Perumpamaan seorang teman yang baik dengan teman yang buruk itu, kalau teman yang baik diperumpamakan seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Ya, kalau teman yang buruk diibaratkan seperti tukang besi. Pengaruhnya jelas. Beli nggak beli, kalau punya teman jual minyak wangi sering dapat gratisan paling enggak ya kan. Punya duit bisa beli. Enggak, kita mencium bau wangi, agak enak lah ya. Kalau kita bekerja atau berteman dengan seorang pandai besi, bisa-bisa pakaian kita kebakar, bisa-bisa sebagian di antara tubuh kita terbakar, atau paling tidak kita mencium bau busuk, terkena asap daripada bakaran besinya. Kesimpulannya, salah satu di antara kunci untuk mencari kebahagiaan, kita harus memiliki seorang tetangga yang baik. Itu harus diusahakan. Kemudian yang terakhir adalah kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman. Karena dengan kendaraan itulah seorang muslim bisa mempermudah langkahnya menuju kebaikan. Kalau kata Imam Nawawi ya, kendaraan itu bisa, orang yang mengendarai kendaraan itu bisa terkena 3 hukum. Kalau kendaraannya digunakan untuk yang mubah-mubah, sekedar jalan-jalan ya, sekedar keluar rumah, nyari makanan ya, hukumnya menjadi mubah. Tapi kalau kendaraan dipakai untuk berbuat maksiat, nganter kita ke tempat-tempat maksiat, punya kendaraan malah makin gampang pergi ke nightclub, ke bioskop ya, cuci-cuci mata di mal-mal dan lain sebagainya. Kendaraan ini akan menjadi apa? Menjadi haram hukumnya. Tapi kalau kendaraan digunakan untuk mencari kebaikan, maka dia akan menjadi baik ya. Kalau digunakan untuk mengerjakan amal yang wajib, maka dia menjadi wajib. Di zaman sekarang ini ya, kalau seorang muslim itu tidak memiliki kendaraan yang layak sendiri, bisa jadi dia terjerumus kepada keterpaksaan melakukan perbuatan-perbuatan haram ya kan. Terpaksa naik kendaraan umum. Kalau sudah kendaraan umum, laki perempuan bercampur, emang itu kita katakan kondisi yang darurat. Ya, darurat dalam arti al-hajatu tanzilu manzilatad darurat ya, bukan darurat dalam arti sesungguhnya, tapi kebutuhan mendesak yang seolah-olah diposisikan seperti darurat. Hukumnya tetap haram, tapi nggak bisa dihindari, sehingga kita berharap akan dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau itu bisa dihindari, tentu wajib hukumnya. Maka saya sering memberitahukan kepada banyak ikhwah ya, kalau zaman sekarang kita disuruh milih, mau punya uang mau beli kendaraan atau beli rumah, lebih didahulukan beli kendaraan. Secara hukum itu lebih menyelamatkan kita dari dosa ya. Kalau rumah nggak beli masih bisa kontrak ya, bisa sama amannya dengan memiliki rumah sendiri. Tapi kalau kita tidak memiliki kendaraan, kita akan terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah ya. Ini saya katakan dalam kondisi yang mungkin bisa berbeda-beda, di satu zaman dengan zaman yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain. Kita kembali kepada persoalan ikhwas fillah. Itu diantara beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis. Tapi 4 hal itu bukanlah merupakan kebahagiaan mutlak. Artinya
Ada orang-orang yang bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi meskipun tidak memiliki salah satu atau bahkan keempat hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Seperti ya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia tidak punya apa? Tidak punya istri yang salehah. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah orang-orang yang tidak berbahagia. Mungkin di antara sebagian sisi kebahagiaan yang bisa dicapai oleh mereka hilang, tapi mereka berbahagia dengan hal yang lain. Jadi 4 kunci kebahagiaan disebutkan dalam hadis ini tidaklah mutlak, tapi kalau dimiliki oleh seseorang akan lebih baiknya. Nah, di antara 4 hal ini mana yang paling utama? Istri yang salihah, rumah yang luas, ya. Tetangga yang baik, istri yang kendaraan yang nyaman. Mana di antara 4 hal ini yang paling utama? Istri yang salihah, ya. Kan seperti disebutkan tadi, istri yang salihah sudah termasuk tetangga yang baik, ya. Yang tetangga paling dekat kita adalah istri. Kemudian kebaikan sumber kebahagiaan pada diri seorang istri lebih bersifat ukhrawi, ya, ketimbang duniawi. Maka yang menjadi timbangan kebahagiaan di sini bukanlah wanitanya, tapi salihahnya. Wanita mungkin banyak yang sama tipikalnya dengan dia, cantiknya mungkin sama, ya, kayanya mungkin sama, ya, keturunannya mungkin sama. Tapi yang ini dibekali dengan kesalihan, yang di sana tidak. Inilah yang menjadi sumber kebahagiaan. Ikhwah fiddin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbalik kepada apa sebenarnya menjadi definisi kebahagiaan. Ma hiya sa'adah. Tadi sudah kita sebutkan, kalau di dalam hadis sudah ditekankan melalui pembahasan ayat dan hadis, kita mengetahui bahwa sumber kebahagiaan utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita yakini. Kita juga tahu bahwa 4 hal yang disebutkan di dalam hadis tadi merupakan bekal-bekal menuju kebahagiaan yang apabila dimiliki akan semakin baik. Namun kemudian kita bertanya juga, apa toh definisi, ta'rif, had yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kebahagiaan? Dari orang-orang yang terkenal, termasuk dalam sejarah Islam, sering juga terungkap ucapan-ucapan yang seolah-olah menyebutkan sebuah definisi kebahagiaan, tapi sebenarnya juga bukan. Kalau kita mau mengetahui definisi daripada kebahagiaan, paling aman kita hanya mengacu kepada penjelasan dari para ulama salaf, para ulama yang saleh, yang mereka tentunya akan membuat definisi kebahagiaan sesuai dengan ilmu mereka yang diambil dan disadur dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau sekedar dari seorang penguasa di zaman fulan dan fulan, meskipun dia hidup mungkin di masa keemasan Islam dahulu, belumlah kita dapat menarik sebuah kesimpulan tentang makna kebahagiaan, definisi kebahagiaan yang tepat. Karena ada seorang khalifah ditanya, menurut kebahagiaan menurut dia itu adalah seandainya dia dapat kekuasaan dengan mudah, tidak ada rakyat yang memberontak, negeri aman, mampu mengalahkan musuh yang perlu dilawan. Ya, bagi dia kebahagiaan adalah apabila kekuasaannya tetap berada di tangannya dalam keadaan aman dan tentram, tidak diganggu oleh hal-hal yang bisa merusak kekuasaannya. Alangkah sempit makna dari kebahagiaan menurut dia. Pemahaman kebahagiaannya bukanlah dinilai dari Islam, tapi dinilai dari apa yang dia miliki. Maka kita sebagai seorang muslim, jangan kita menilai kebahagiaan dari apa yang kita miliki, karena yang kita miliki belum tentu merupakan definisi yang benar dari Islam itu sendiri. Bayangan seorang wanita muslimah juga bisa berbeda-beda, ya. Saya kalau dapat istri begini enak banget. Seorang laki muslim, ya. Saya kalau dapat istri begini enak, ya. Mungkin istri yang enak itu istri yang kaya raya, ya. Jadi kita mau dakwah juga gampang, sana kemari gampang, ya. Sudah ada bekal dari istri, nggak perlu banyak memikirkan cari duit lagi. Itu bayangan seorang yang menganggap harta berlimpah adalah merupakan jalan terbaik menuju kebahagiaan. Meskipun dia embel-embeli dengan seorang istri yang kaya. Demikian juga kebalikannya. Wah, saya kalau punya suami itu yang kalau bisa yang begini, ya, tipikalnya seperti ini. Kalau bisa dari daerah fulan dan daerah fulan. Itu bersikap sangat subjektif sekali. Hanya dilihat dari kebutuhan diri sendiri. Kalau begitu definisinya nggak beda antara definisi orang Islam, definisi orang kafir. Oleh sebab itu dalam risalah ini saya menyebutkan, ya, di antaranya yang saya nukil banyak dari kitab Al-Himmatul 'Aliyah, ya.
tentang definisi-definisi daripada kebahagiaan yang dinukil dari berbagai kalangan. Di sini tidak akan saya bacakan satu persatu karena bukan kepentingan kita yang terlalu penting untuk disampaikan, tapi hanya sebagai penjelas saja. Jangan sekali-kali mengambil definisi kebahagiaan hanya dari mulut seorang muslim apabila kebahagiaan itu hanya dia lihat dari sisi apa yang dia miliki saja. Seorang raja dengan kekuasaannya, seorang wanita dengan kewanitaannya, ya, seorang pelajar dengan kebutuhannya sebagai pelajar, ya, seorang miskin dengan kemiskinannya dan seterusnya. Maka definisi yang terbaik adalah apabila kita mengacu kepada yang dijelaskan oleh para ulama ussalaf. Di sini disebutkan misalnya oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan wa min alamati sa'adah, di antara tanda kebahagiaan adalah kemampuan seseorang untuk selalu berbuat ihsan dan hidup di lingkungan yang baik. Kalau seseorang sudah mampu seterusnya berbuat ihsan, berbuat kebaikan dan hidup di lingkungan yang baik, ini menjadi sumber kebahagiaan dirinya. Beliau mengacu dari mana? Ternyata acuan dari kebahagiaan bagi beliau adalah seorang itu yang bisa mengamalkan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang beriman kemudian dia berkata Rabb kami adalah Allah. Setelah itu dia mampu istiqamah di atas keislamannya. Inilah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena dia dapat doa malaikat. Apa doanya? Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang akan dijanjikan kepada kalian semua. Sabran ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Ketika Nabi melihat keluarga Yasir disiksa demikian berat, nasihat beliau yang paling utama apa? Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Kalau seorang mukmin sudah dijadikan janji oleh Nabi untuk masuk surga, ada lagi kelebihan kebahagiaan yang lebih daripada itu? Wah, enggak ada. Seorang sahabat yang sedang makan kurma saja ketika bertanya, apa yang dia dijanjikan dengan berjihad ini? Jannah. Jannah itu bagaimana? Jannah itu luasnya seperti langit dan bumi. Kurma yang dimakan gak sempat terusin, dibuang kurmanya, langsung sahabat ini maju ke medan perang dan terbunuh sebagai syahid. Bayangan kebahagiaan seperti itu menyebabkan seorang tidak lagi merasakan bagaimanapun pahitnya kehidupan, ya, bagaimanapun kesengsaraan yang dialami. Karena bagi dia kebahagiaan yang dikejar adalah kebahagiaan sejati. Ini yang gak bisa diukur dengan akal dan logika, ya. Makanya sulit sekali mengukur kebahagiaan seorang muslim apabila hanya diukur oleh logika saja. Karena kebahagiaan itu berdasarkan dari kemampuan mengamalkan amalan saleh. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah kemampuan seperti itu karomah yang terbesar. Ya, karena Ibnu Taimiyah di dalam Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan menyebutkan, ya, bahwa karomah yang terbesar adalah kemampuan seseorang untuk bertahan di atas kebenaran. Kalau ada seorang wali dapat karomah misalnya, punya kemampuan luar biasa, ya, atau tiba-tiba datang makanan tanpa dia duga dari mana, ya, begitu ya. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, di zaman para sahabat dulu ada juga yang dapat karomah kayak gitu, ya. Sedang jalan gelap-gelap di waktu malam tiba-tiba muncul sinar dari kepalanya, ya. Ya masih untung kalau itu betul-betul karomah. Takutnya bukan karomah, ya, datang dari jin pula, ya. Yang hukumnya malah jadi istidraj, ya. Gara-gara kita ngamalin bid'ah, gara-gara kita jauh dari Allah, tiba-tiba dapat karomah. Menurut perkiraan kita, enggak taunya bukan karomah tapi istidraj, yaitu kemampuan luar biasa yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Waliyadzubillah. Kalaupun itu karomah, belum ada artinya dibandingkan dengan karomah apa? Karomah kemampuan untuk bertahan di atas kebenaran. Oleh sebab itu kata Ibnu Taimiyah, karomah di kalangan para sahabat Nabi ternyata lebih sedikit dari yang terjadi di zaman tabi'in. Karena para sahabat Nabi sudah enggak terlalu membutuhkan lagi karomah-karomah seperti itu. Karena tujuan karomah diberikan kepada para wali untuk apa? Untuk menambah kekuatan imannya. Kalau seorang sudah sedemikian hebat imannya, karomah sudah enggak diperlukan lagi. Karena karomah yang tertinggi sudah dia dapatkan.
ma fuddila alaina Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin fuddila alaina bi syai'in waqara fi sadri. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar itu kenapa dia dilebihkan dari kita? Ternyata bukan karena hanya semata-mata banyak sholat, semata-mata banyak berpuasa, banyak ibadah, tapi dengan sesuatu yang tertanam di dalam jiwanya. Apa itu? Iman yang kokoh. Keimanan Abu Bakar itulah yang menyebabkan beliau bisa dilebihkan daripada sahabat. Sampai beliau berani mengatakan, ma tarakta li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga kamu, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya disumbangkan di jalan Allah. Yang ditinggalkan untuk keluarganya apa? Allah dan Rasulnya. Dari mana itu bisa muncul? Dari keimanan yang demikian mendalam, ya. Sehingga harta bagi dia tidak ada artinya lagi. Ketika Abu Bakar melepaskan budak-budak yang lemah, dibebaskan karena dia masuk Islam, dibebaskan dari tuannya, dibeli. Bukan diambil sebudak, dilepas saja dan dimerdekakan begitu saja. Sehingga bapaknya, ya, Kuhafah, Abu Bakar kan Abdullah bin Abi Kuhafah, ya. Abdullah anak dari Abu Kuhafah, anak dari bapak Kuhafah, ya, gitu ya. Itu berkata kepada Abu Bakar, "Lau a'taqta ibadan jalda laqamu dunak." Kalau seandainya engkau mau membebaskan budak-budak yang kuat-kuat, tentu mereka bisa menolong kamu. Kenapa kau yang dibebaskan budak-budak yang lemah kayak gini? Abu Bakar menjawab, bagaimana aku melepaskan mereka itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kebahagiaan sejati didapatkan Abu Bakar tidak dengan nilai harta. Justru setelah dia mengeluarkan harta habis-habisan, disitulah timbul kebahagiaan dia dari iman yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu ada sebuah majlis dibuat oleh khalifah. Kemudian khalifah bertanya kepada julasa'ahu, orang-orang yang dampingnya, an as'adi rajulin fid daulah, tentang orang yang paling bahagia yang ada di negeri tersebut. Sebagian menjawab, engkau yang paling bahagia wahai khalifah. Oh, dia mengatakan tidak, bukan aku yang paling bahagia. Tiba-tiba seorang alim berkata, inna as'ada rajulin fid daulati yuqimu bi jiwari baitina. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia di negeri ini, menurutku, dia tinggal dekat dengan tempat tinggal kita. Akhirnya khalifah berangkat dengan orang alimi untuk menemui orang tersebut. Baru sampai di pintunya, tiba-tiba terdengar tangisan dari luar. Khalifah bertanya, apa-apa ini? Kau bilang dia itu orang yang bahagia, malah yang terdengar tangisan seperti ini. Orang nangis kan biasanya karena kesakitan, ketakutan, kekurangan, dizalimi dan seterusnya, ya. Langsung dijawab oleh orang alim tadi, fala rubba dam'atin akhla min ibtisamatin. Terkadang tetesan air mata itu lebih berharga daripada senyuman, ya. Orang yang dizalimin saja masih bisa senyum, ya. Ya kan? Orang-orang yang kerjanya menjilat, ya, di samping penguasa, udah diinjak-injak pun masih bisa senyum, ya. Supaya enggak tambah diinjak sama penguasanya, ya. Kalau enggak senyum tambah diinjak, terpaksa nyengir-nyengir. Kata orang bilang nyengir kuda, ya. Ya, senyumnya udah enggak senyum manis lagi. Kadang-kadang tetesan air mata lebih berharga dari senyum, karena selamanya menunjukkan kebahagiaan. Kadang-kadang air mata bukan menunjukkan kesedihan, tapi justru kebahagiaan yang sangat mendalam. Itu dikatakan oleh ulama tadi. Kemudian dia masuk dan bertanya kepada orang tersebut, bagaimana? Apakah kamu punya kebutuhan? Ya, hari ini aku punya kebutuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan kebutuhan itu. Kemudian si khalifah bertanya, sebenarnya mahiyas sa'adah,
Apa itu kebahagiaan? Orang ini berkata, as-sa'adatu taqulu bi thalathi kalimatin. Sa'adah atau kebahagiaan itu bisa tercipta dengan 3 kalimat saja. Pertama, antaquma bi amrillah. Antaqna'a bima. Kedua, antaqna'a bima qasama. Yang ketiga, antarda bima qada. Kalau ini dimiliki seseorang, dia menjadi orang yang paling berbahagia. Yang pertama, antaquma bi amrillah. Jalankan hukum Allah. Sebagai seorang muslim, kalau seorang itu sudah menjalankan hukum Allah, pasti akan timbul kebahagiaan. Karena dia telah melepaskan beban yang diberikan kepadanya. Lepasnya beban ini bukan berarti dia nggak mau mikul beban itu lagi, tapi dia merasa beban karena dia tidak lagi harus menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban tersebut. Orang sudah sholat senang. Senangnya orang selesai sholat itu bukan berarti mau sholat lagi. Kalau orang yang nggak mau sholat lagi, berarti dia belum merasakan kebahagiaan dengan sholatnya. Ya. Salah satu di antara amal ibadah yang paling tinggi kan di dalam hadis disebutkan intidharus sholati ba'da shalah. Ya. Al-wudu fil makarih, wudu di saat-saat sulit, pas dingin banget kita terpaksa wudu, itu pahalanya gede. Terus intidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat. Selesai salat zuhur, kapan datang salat asar? Gitu ya. Selesai salat asar, kapan datang salat maghrib? Sehingga ada seorang di antara sahabat Nabi yang kalau salat datang belakangan terus. Tapi Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala orang yang salat di depan. Karena dia rumahnya jauh dari masjid. Tapi setelah selesai sholat dia apa? Bayangan dia kapan datang sholat lagi. Ruhnya sudah sampai di saf depan sebelum dia sampai di situ. Istilahnya begitu. Itulah pahala yang terbesar. Kalau kita kadang-kadang kan masih kebalikan ya. Lagi enak-enak duduk, lagi enak-enak ngobrol, lagi enak-enak tidur. Aduh, asar lagi, asar. Kok cepet banget, emang udah mau kiamat. Yang disalahin malah waktunya yang katanya sudah mau kiamat ya. Memang betul loh, mau kiamat tuh waktu terasa aja cepat, tapi itu bukan menjadikan alasan bagi kita untuk apa? Untuk ngedumel ya. Kalau datang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, udah asar lagi. Belum sempat mata baru tidur sebentar sudah datang asar. Mungkin hal ini goda kita. Kalau kita sudah semakin merasakan kenikmatan salat, itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Sekali lagi kita ulangi, antaquma bi amrillah. Yang kedua, antaqna bima qasama, puas dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita harus puas dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau tanpa kepuasan, segalanya tidak akan membuat menjadi kebahagiaan bagi kita. Salah seorang ahlu hikmah ya, seorang ulama menyebutkan, as-sa'idu man la yatlubus sa'adah. Orang yang bahagia adalah orang yang tidak mengejar kebahagiaan. Karena dalam Islam itu kebahagiaan tidak dikejar. Ya, laksanakan saja syariat Islam dengan benar, kebahagiaan itu datang dengan sendirinya, gitu ya. Mau dia miskin, kaya, kebahagiaan pasti datang. Jadi kebahagiaan nggak dikejar lewat harta, nggak dikejar lewat ini, tidak. Semua itu cuma perangkat. Bisa membawa kebahagiaan, bisa kebaliknya. Tapi kalau orang itu sudah menjalankan perintah Allah dan puas dengan apa yang dibagikan Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena dia tidak mengejar kebahagiaan tersebut. Bahagia itu datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu di dalam hadis dikatakan ya, tanda ahli dunia itu ya, tanda orang yang cinta dunia apa? Idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda. Kalau dikasih dia senang, enggak dikasih enggak senang. Jadi bukan masalah berapa dia dapat keuntungan tiap hari, berapa gajinya tiap bulan, bukan itu. Walaupun gajinya 1 juta satu hari, kalau dia nggak dapat dia merasa tenang, dapat dia biasa-biasa saja, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Banyaknya harta nggak menyebabkan dia cinta dunia. Tapi biarpun penghasilan cuma 5.000 sehari, ya, dapat 4.750 masih merenggut. Dapat 5.000 baru puas, ini sudah gila dunia. Jadi ukurannya idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda. Nah, kalau orang sudah tidak gila dunia, dia tidak akan merasa apa? Merasa susah. Hari ini saya dapat sekian, alhamdulillah. Besok banyak ya, alhamdulillah. Ya. Wa antar do bima qada, kemudian kita ridho dengan apa yang ditakdirkan. Ini mungkin lebih berat lagi, ya.
Mungkin orang ada yang banyak tahan dengan kemiskinan. Ya mau nggak tahan gimana lagi? Orang mau udah takdirnya miskin ya, nggak sabar juga gimana? Ya mau jadi kaya juga cepet-cepet nggak bisa. Ya, sabar terpaksa semuanya itu ya. Ya. Tapi kalau sudah yang namanya takdir datang secara tiba-tiba, ini yang kadang paling sulit. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis, innama sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya ketabahan yang sesungguhnya ketika petaka pertama kali terjadi. Itu ukurannya. Tiba-tiba anak kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, istri kita, suami kita meninggal dunia, atau terjadi hal yang menyebabkan harta benda kita amblas. Saat itu bagaimana kita? Itulah yang menentukan. Kamu marah-marah, sedih bukan main, ya, sampai berhari-hari nggak bisa tidur dan seterusnya. Itulah yang menentukan apakah kita orang yang tabah atau bukan. Apakah kita betul-betul tardo bima qada, ridha dan takdir Allah, tidak di situ. Kalau sudah berhari-hari, air mata sudah habis, sudah baru setelah itu udahlah sabar saja. Itu namanya kalau istilah Ibnu Qayyim itu sabar darurat, ya. Sabar kepaksa, ya. Ya gimana lagi orang udah gitu nasibnya ya. Mau enggak sabar juga nanti enggak, orang suami yang mati enggak akan kembali, istilah kasarnya begitu ya. Harta yang sudah habis enggak akan datang lagi, ya. Itu sabar terpaksa dan ini nilainya jauh kurang dibandingkan dengan ketabahan yang pertama tadi. Itulah ketabahan yang sesungguhnya. Itulah ketabahan orang yang berbahagia. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh ulama tadi, ya, itu tepat ya. Jadi sumber kebahagiaan itu ada 3: melaksanakan perintah Allah, kemudian puas dengan apa yang dibagikan oleh Allah, rezeki, ya, jodoh termasuk ya, jodoh termasuk ya, ridho saja dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita nggak puas dengan apa yang diberikan Allah itu selalu kurang saja, ya. Kalau gitu gak usah poligami, itu lain permasalahan ya. Itu lain permasalahan ya. Itu adalah hukum dan itu adalah syariat ya. Bukan masalah orang menikah dengan istri yang kedua bukan berarti dia kecewa dengan istri yang pertama. Begitu ya. Nabi nikah dengan wanita yang lain bukan karena pertama bagus. Yang pertama Aisyah ya. Itu wanita istri Nabi terbaik setelah Khadijah. Apa yang kurang dari Aisyah? Kenapa harus yang lain dinikahi lagi? Itu persoalan lain ya. Ya permasalahan di sini artinya apa yang diberikan oleh Allah hendaknya memberikan kepuasan kepada kita. Ibarat minuman surga, ya. Minuman surga itu demikian nikmatnya. Air daripada telaga Haud itu apabila diminum, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, sekali minum hilang langsung perasaan dahaga selama-lamanya. Orang yang minum sesudahnya, kata Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah ila Biladil Akhirah, beliau katakan orang yang meminum selanjutnya hanya untuk menambah kenikmatan saja. Jadi orang yang sudah memiliki istri salehah, ada mencari istri lagi, hendaknya posisinya seperti ini yang bagus. Ya, yang bagus bukan karena dia tidak puas dengan istri yang pertama ya, tapi seperti menenggak minuman surga ya. Ingin dapat salehah yang kedua gitu. Maunya begitu. Jadi demikian. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kebahagiaan dan kepuasan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan seorang hamba. Ya. Kalau hanya karena ketidakpuasan dengan sebagian kekurangan istri, ditambah 2, ditambah 3 juga akan bikin puas. Ya. Karena akhirnya akan kembali kepada hadis tadi ya, la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Seorang suami enggak boleh membenci istrinya hanya karena sebuah kekurangan. Wanita pasti kurang. Pasti ada kekurangannya ya. Karena kalau dia merasa tidak senang dengan satu kekurangannya, dia akan dibikin senang oleh kelebihan yang lain. Pepatah mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang nyari teman tanpa cacat enggak akan dapat teman. Man talaba zaujatan bila aibin baqiya bila zaujatin ya. Kalau orang nyari istri tapi enggak ada kekurangannya, ya udah seumur hidup enggak akan punya istri ya. Jadi sekali lagi ya, ini juga peringatan ya, peringatan bagi kaum muslimin ya. Hendaknya suatu saat pun ada di antara kita itu yang melakukan poligami bukan karena tidak puas dengan sebagian kekurangan yang dimiliki istri. Wah, istri saya yang satu ini kekurangannya ini, saya mau nyari istri yang beres di situnya.
ya nanti kekurangannya lain lagi. Ya, yang sudah dipunyain di sini di sana nggak punya, gitu. Nggak akan ketemu. Tapi kalau sudah konsepnya antakana abima qasama, insyaallah semuanya beres. Ya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam risalah ini saya juga membahas bahwasanya kebahagiaan sebagaimana bisa dicapai oleh setiap muslim dan muslimah, ya. Sebagaimana bisa dicapai oleh kaum pria juga bisa dicapai oleh kaum wanita. Karena sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa." Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal saleh seorang hamba, pria dia atau wanita. Setiap wanita, setiap pria yang mengamalkan ajaran Islam secara konsekuen, niscaya akan terbuka di hadapan matanya pintu-pintu kebahagiaan. Sebagaimana juga seorang pria, demikian juga seorang wanita. Meskipun dalam beberapa hal terlihat ada sedikit perbedaan. Salah satu di antaranya mungkin yang pernah dipertanyakan oleh sebagian kaum muslimin, kenapa di dalam Al-Quran selalu disebutkan janji-janji laki-laki akan mendapatkan bidadari di sorga. Kok perempuan nggak dijanjikan dapat bidadara gitu? Laki-laki dapat hurun in, kenapa perempuan nggak disebutkan di situ dapat? Entah apa namanya kalau laki-laki ya? Hurun in perempuan, kalau hurun in kalau laki-laki apa ya namanya? Kenapa tidak dijanjikan demikian? Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang persoalan tersebut. Beliau menjawabnya salah satunya di antara kumpulan fatwa beliau dan juga dalam Al-Majmu' Ats-Tsamin. Beliau menyebutkan bahwasanya ajaran Islam itu ajaran sempurna, memberikan hak-hak dan kewajiban yang sempurna bagi laki dan wanita. Demikian juga janji-janji kebaikan Allah kepada kaum pria dan wanita sesuai dengan keberadaan mereka, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Semuanya bersifat adil, termasuk kebaikan yang diberikan kepada kaum wanita di surga nanti. Adapun disebutkannya laki-laki adalah lil ghalabah, ya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam lafaz yang sahih tidak ada kalimat muslimah. Tapi bukan berarti wanita muslimah tidak dituntut untuk mempelajari ilmu, tidak. Sama-sama dituntut, ya. Hanya saja kalimat muslim ini mewakili sudah arti setiap muslim, ya, setiap orang Islam, wanita atau laki-laki. Jika laki-laki dijanjikan bidadari di sorga, perempuan juga demikian. Wanita yang hidup di dunia telah memiliki suami nanti akan dipertemukan dengan suaminya di sorga sebagai pasangan. Yang tidak menikah di dunia di sorga akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang disukainya. Ya, demikian seterusnya, dan mungkin dengan pemberian-pemberian yang kita tidak ketahui, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas segala yang diberikan pasti akan sesuai dengan keinginan. Ya, karena disebutkan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ummati. Aku mempersiapkan bagi umatku atau hambaku di surga nanti, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak terbetik dalam dalam hati. Segala yang diciptakan di dunia akan merupakan sumber kebahagiaan bagi orang tersebut di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir, apa yang diharapkan, diinginkan oleh manusia secara fitrah yang benar, yang suci, yang beres, nanti akan didapatkan di surga nanti. Bahkan sebagian yang di dunia adalah haram, seperti apa? Minuman keras. Di surga nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Namun tidak lagi dalam bentuk minuman keras yang menyebabkan orang mabuk. Tapi minuman keras dengan zat, bentuk dan rasa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa fid dunya mimma fil jannati illa asma, kata Abu Ibnu Abbas. Yang ada di surga itu enggak ada di dunia ini kecuali namanya saja. Jadi jangan merasa bahwa seorang wanita tidak akan mendapatkan seperti yang didapatkan kaum laki-laki. Demikian juga dalam kehidupan di dunia ini, akhwat muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya syariat Islam ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebahagiaan seorang hamba, demi kemaslahatan dan kepentingan mereka. Segala bentuk perbedaan yang ada dalam syariat Islam pada beberapa hal terhadap kaum wanita dan laki-laki
adalah demi kemaslahatan yang tersembunyi, yang seandainya dipahami, niscaya setiap wanita muslimah akan berlomba-lomba menegakkan syariat tersebut. Kalau seandainya seorang wanita mengetahui betapa hebatnya godaannya terhadap laki-laki, niscaya akan mengetahui tidak ada jalan baginya kecuali menghijabi dirinya, kecuali melaksanakan hijab. Karena wanita itu sudah diciptakan sebagai makhluk penggoda. Kalau dibaratkan di dalam hadis ya, sampai-sampai ya, wanita di kalangan Bani Israel sudah badannya pendek, dia buat kaki palsu supaya kelihatan tinggi. Kalau wanita sekarang pakai sepatu berhak tinggi supaya kelihatan agak tinggi dikit, bahunya ditambal. Segala bagian tubuhnya yang bisa ditambal supaya kelihatan lebih menarik. Begitulah wanita memang. Wanita yang sudah berhijab pun kadang-kadang masih tergoda untuk melakukan perbuatan tersebut. Memang itulah dasar tabiat wanita yang harus ditundukkan dengan syariat. Jadi artinya sudah diberikan hijab saja kadang-kadang masih lepas kontrol, gitu ya. Sudah diberikan hijab saja lepas kontrol, apalagi tidak ada syariat hijab. Kalau wanita tahu betapa hebatnya godaan dalam dirinya akan menimbulkan kerusakan di dunia ini, tentu dia akan tahu bahwa hijab itu merupakan sebuah anugerah yang demikian hebat. Bisa menyelamatkan banyak orang dan bisa juga menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Hijab bukan semata-mata menghalangi wanita untuk tidak diganggu kaum pria, tapi juga menyelamatkan banyak orang dari dosa-dosa. Kalau seorang wanita mengatakan saya bisa menjadi godaan toh buat orang lain, kita harus sadar ya. Kalau kita bisa tergoda oleh wanita, nanti anak kita pun bisa tergoda oleh wanita, saudara kita bisa tergoda oleh wanita, bahkan bapak kita pun bisa tergoda oleh wanita. Ya. Jadi itu harus dipikirkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita maksud saja kepada pokok persoalan bahwa ajaran-ajaran syariat Islam sekali lagi bagi wanita adalah merupakan sumber kebahagiaan. Oleh sebab itu wanita itu harus berupaya melaksanakan syariat Islam dengan segala kerapuhan yang ada di dalam dirinya. Kerapuhan inilah yang harus disadari, pertama oleh wanita itu sendiri dan kedua oleh kaum laki-laki. Ya. Nah, bahwa sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna ahwana syai'in fid-dhil'i a'la. Sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling lemah adalah bagian atas. Dari itulah wanita itu diciptakan. Maka itu Nabi SAW memberikan peringatan kepada kaum laki-laki, jangan kasar kepada kaum wanita. Kalau diibaratkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Anjasah, itu seorang pemuda yang diberikan tugas untuk mengawal perempuan pada waktu haji. Ya, beliau mengatakan rifqan bil qawarir, ya. Hawin alaika ya Anjasah, tenang-tenang saja Anjasah, jangan terburu-buru. Ya. Rifqan bil qawarir, hendaknya kamu berusaha untuk menjaga botol-botol kaca. Wanita memiliki berbagai kerapuhan yang menyebabkan dirinya tidak memaksa diri untuk bertahan di atas syariat, dia akan lepas. Oleh sebab itu, kebahagiaan tertinggi bagi seorang wanita kalau ada laki-laki solih melamarnya. Dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau seandainya datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, nikahkan dia dengan siapa? Dengan putri kita. Wa illa taf'alu takun fil ardi takun fasadun fil ardi wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau engkau tidak melakukannya, maka akan muncul kerusakan dan bencana besar di atas muka bumi ini. Kenapa? Kalau seorang wanita sudah mendapatkan suami yang saleh, dia punya kesempatan untuk menjaga kerapuhan dirinya itu dengan bimbingan suami yang saleh. Demikian juga seorang suami harus berhati-hati dalam membimbing wanita. Maka itu diibaratkan kalau wanita itu dikasari, ya, maka kita bisa memecahkannya. Memecahkannya artinya terjadi perceraian. Tapi kalau dibiarkan, dia akan tetap bengkok seperti asalnya. Itulah kesulitan bagi seorang lelaki untuk memperbaiki jiwa wanita. Oleh sebab itu sekali lagi di sini harus dibutuhkan azam, tekad yang kuat bagi wanita muslimah untuk memperbaiki diri. Caranya adalah berupaya untuk berjalan di atas ajaran syariat, betapapun sulitnya. Kemudian berupayalah mencari pasangan yang betul-betul bisa membimbingnya di atas kebenaran. Wallahu a'lam.
Adapun syariat Islam itu sendiri, banyak sekali ajaran di dalam syariat Islam ini yang menunjukkan perhatian Islam untuk menjaga kehormatan wanita, dan disitulah sumber kebahagiaan wanita. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu tentang syariat hijab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para istri Nabi, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa fa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai nisa Nabi, janganlah kalian tidaklah sama dengan wanita yang lain. Kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian melembah lembutkan ucapan kalian sehingga akan tergeraklah hati orang yang di dalam dirinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam tafsirnya. Nah, beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Ahzab, surat An-Nur menyebutkan tentang syariat hijab. Ya, kita sudah mengenal baik tentang ayat-ayat tersebut, tidak perlu disebutkan di sini. Semua ayat itu menunjukkan tentang perlunya syariat hijab. Di antaranya adalah agar yu'rafna, agar kaum mukminat itu dikenal, wala yu'daina, dan tidak diganggu. Itu salah satu di antara hikmah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hikmah lain sudah disebutkan tadi ya, bahwa wanita itu adbarat fi surati syaitan wa aqbalat fi surati syaitan. Kembali ke belakang itu dengan gambaran setan, akhirnya sebagai makhluk penggoda. Ada sebab itu kita dilarang berjalan di belakang wanita. Ya, kalau kita berjalan, hendaknya kita berupaya bagaimana kita berjalan di depannya. La ayyut ana ra'su ahadikum bimid'atin min hadid khairul lahu min ayyama samra'atan la tahillu lahu. Kepala seorang di antara kita kalau dihantam dengan paku dari besi, itu lebih baik daripada bersentuhan dengan kulit wanita yang bukan muhrimnya. Itu dalam hadis sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilatul hadits as-sahihah. Demikianlah fitnah wanita. Oleh sebab itu Allah menetapkan syariat hijab dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Karena keterbatasan waktu di sini tidak saya panjang lebarkan pembahasannya. Islam juga memberikan batasan pergaulan kepada kaum wanita. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian itu banyak tinggal di rumah-rumah kalian. Kenapa wanita lebih dianjurkan tinggal di rumah kalau bukan karena terpaksa tidak keluar? Karena wanita itu adalah merupakan sumber fitnah. Sudah berhijab pun dia tetap akan merupakan godaan bagi kaum laki-laki, apalagi belum berhijab. Oleh sebab itu sebagian ulama sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Rahim At-Tahan ghafarahullahu wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan, dinukil dari sebagian ulama salaf, seandainya seorang wanita muslimah bisa membawa rumahnya kemanapun dia pergi, kan dia membawa rumahnya tersebut. Itu salah seorang ulama salaf mengatakan demikian. Itu saking ketatnya bagaimana istilahnya penjagaan terhadap diri seorang wanita. Sehingga sholat di masjid yang merupakan keutamaan demikian besar saja bagi seorang wanita bukan keutamaan. Lebih utama lagi dia sholat di rumah, kan begitu ya? Ya, sholat seorang wanita di rumahnya ini lebih baik daripada sholatnya di masjidku ini, kata Nabi, itu Masjid Nabawi. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi kita katakan bahwa syariat Islam yang menentukan wanita untuk banyak tinggal di rumah adalah demi keselamatan wanita itu sendiri dan demi keselamatan orang-orang di dunia ini dari fitnahnya, dari godaannya. Seorang wanita yang salihah tentunya akan merasa bangga kalau dirinya itu menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Ya. Karena demikianlah inti keimanan seseorang, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kamu itu tidak dikatakan beriman, artinya tidak sempurna keimanannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia suka sesuatu itu menjadi milik saudaranya seperti dia suka sesuatu itu menjadi miliknya. Ya, jadi apa yang kita senang untuk menjadi milik kita, itu kita senang untuk menjadi milik orang lain. Kita sebagai wanita salihah misalnya sudah berhijab, kita mau wanita lain berhijab. Kita sebagai wanita muslimah bisa terpelihara kesucian, kita juga senang dong kayaknya kaum muslimin terjaga kesuciannya dengan perilaku kita yang tidak menggoda mereka. Karena kalau seandainya seorang muslimah kok malah senang laki-laki tertarik sama dia, ya, tergoda sama dia, nah ini berarti sudah cacat keimanan.
Wanita yang sudah berhijab sekalipun, ya, dia keluar rumah, wah tadi ada ikhwan nengok lihat saya di tengah jalan. Mungkin sedang nazar ya. Ya. Ada berpapasan dengan ikhwan ngelihat dibilang sedang nazar katanya, ya. Sedang nazar. Sebentar lagi saya mau dilamar nih. GR lagi ya. Sudah senang yang godain lagi.